Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satu di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat panjang umur. Sehingga kita semua masih dapat merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Cordova, Ananda Solih dan Solihah. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin menyampaikan sedikit materi yang berjudul bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, ada seorang tabi'in yang dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat julukan dari Nabi, pemuda yang namanya terkenal di langit namun tidak terkenal di bumi. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Mengapa dia dijuluki pemuda yang terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi? Karena dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Sedikit kisah dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang miskin. Dia tidak mempunyai banyak harta. Dia juga tidak mempunyai uang. Pada suatu ketika, ibunya sangat ingin sekali untuk berangkat haji. Namun, dia tidak mempunyai harta benda ataupun uang untuk memberangkatkan haji orang tuanya. Hingga pada akhirnya, Uwais Al-Qarni bekerja dan ia mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Lalu ia kumpulkan dan ia membeli seekor kerbau. Dari kerbau itu kecil sampai kerbau itu besar, ia rawat, ia beri makan dengan ia menaiki dan menuruni bukit untuk mencari makan kerbau tersebut agar kerbau tersebut cepat besar. Hingga singkat cerita, kerbau itu pun sudah besar dan musim haji pun telah tiba. Namun Uwais bersedih karena sampai musim haji tiba, Uwais belum dapat uang untuk memberangkatkan haji ibunya. Pada akhirnya Uwais memutuskan untuk memberangkatkan haji ibunya dengan cara menggendong ibunya. Masya Allah, ia menggendong ibunya sampai ke kota Mekah. Hingga pada akhirnya sampailah ibu dan Uwais di kota Mekah. Akhirnya ibunya wafat di pangkuan Uwais Al-Qarni. Namun Uwais tidak bersedih karena Uwais sudah berhasil mewujudkan impian ibunya dan ibunya pun tersenyum bahagia di saat wafatnya. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita seorang anak haruslah patuh dan taat kepada orang tua. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita melukai hati orang tua kita. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang kita untuk berkata kasar. Jangankan berkata kasar, berkata saja kita tidak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uff. Dan janganlah kalian berkata
kepada orang tua kalian. Pada surat tersebut Allah sudah menjelaskan bahwa kita sebagai anak sangat dilarang untuk berkata ah. Oleh karena itu, sahabat solih dan solihah, kita sebagai anak hendaklah taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Janganlah kalian berkata kasar kepada kedua orang tua kalian, dan doakanlah selalu kedua orang tua kalian. Sebagaimana doa yang sering teman-teman ucapkan ketika selesai sholat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Sahabat Cordova yang soleh dan solihah, semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman semua. Hendaklah kita sebagai seorang anak taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.